Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ana Harsiwi, MPD, sebagai pengawas Jakarta Utara. Yang terhormat Bapak Jahid, MSI, sebagai pengawas Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA Negeri Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara. Yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara, serta Bapak Ibu yang tergabung di dalam Zoom dalam kegiatan sosialisasi jenjang karir dan penghitungan angka kredit. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di dalam Zoom kali ini untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu dalam rangka kenaikan atau untuk kelanjutan jenjang karir kita ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita mulai kegiatan kita ini dengan membaca doa. Doa kami persilakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak dan Ibu pengawas kita yang akan memberikan materi terkait dengan jenjang karir kita sebagai ASN dan penghitungan angka kredit yang memang selama ini kita selalu menjadi kendala kita untuk kenaikan pangkat. Bagaimana kita menghitungnya, bahkan pernah juga kita meminta pertolongan kepada orang-orang yang kita anggap kompeten walaupun mungkin tidak di wilayah kita. Oke, baik Bapak Ibu, marilah kita sama-sama kita ikuti materi sosialisasi terkait dengan jenjang karir dan penghitungan angka kredit. Bersama kita sudah hadir Ibu Ana Harsiwi dan Bapak Jahid. Untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Ana Harsiwi MBD. Untuk materi kedua oleh Bapak Jahid MSI. Kepada Ibu Ana Harsiwi kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua dalam lindungan Allah, dalam berkahnya, dalam rahmatnya, sehingga kita sehat, bisa menjalankan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa dalam keadaan sehat. Dan bagi teman-teman yang lagi kurang sehat, semoga Allah segera mengangkat sakitnya dan kembali sehat, kembali mengabdikan ilmunya kepada anak bangsa. Yang terhormat Pak Said selaku pengawas CU1. Nah, dan juga teman-teman Bapak Ibu guru dari SMA Negeri CU1. Ya, yang saya banggakan. Ya, hari ini bersama-sama berdiskusi untuk meningkatkan jenjang karir kita sebagai guru. Nanti akan
juga sharing dengan Pak Zaid. Jadi pertama saya akan menyampaikan jenjang karir guru dan juga penghitungan angka kreditnya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Zaid dan juga nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Baiklah, saya akan share materinya. Baik, kita mulai dengan jenjang karir guru. Bapak Ibu, ya, sesuai dengan Permenak PAN RB nomor 16 tentang tahun 2009 bahwa jenjang jabatan guru atau jenjang jabatan fungsional guru itu ada 4. Yang pertama, jenjang jabatan guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Nah, masing-masing jenjang pangkatnya adalah seperti guru pertama, itu pangkatnya adalah penata muda dengan ruang 3A. Penata muda tingkat 1 dengan ruang 3B. Nah, kemudian yang kedua adalah jenjang jabatan fungsional guru muda, itu pangkatnya penata dengan ruang 3C dan penata tingkat 1 dengan ruang 3D. Yang ketiga yaitu jenjang jabatannya adalah guru madya dengan pangkat pembina ruangnya 4A dan pembina tingkat 1 4B, pembina utama muda 4C. Yang tertinggi jenjang jabatan fungsional guru itu namanya adalah jenjang jabatan guru utama. Pangkatnya pembina utama madya dengan golongan 4D dan pembina utama golongan 4E. Nah, Bapak Ibu sekarang ada di mana nih? Bapak Ibu jenjang jabatannya ada di mana? Nah, kemudian untuk ya sementara mic-nya yang nyala satu dulu Bu Sri, nanti bisa berikutnya pada saat diskusi bisa dinyalakan. Baik, Bu. Kemudian Bapak Ibu, nah sekarang Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu itu ada di mana jenjang jabatannya, pangkatnya di mana. Nah, Bapak Ibu, pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional guru tersebut, nah pangkat ya, pangkat yang tadi penata muda, kemudian penata muda tingkat 1, itu dasarnya apa? Dasarnya adalah jumlah angka kredit yang dimiliki. Nah, jadi pangkat tersebut berdasarkan angka kredit yang dimiliki. Nah, kemudian peningkatan karir guru yang tadi ditentukan oleh jumlah angka kredit yang dimiliki. Nah, sekarang angka kredit dari kegiatan apa sih yang bisa dinilai dan dihitung sehingga Bapak Ibu guru itu bisa naik pangkatnya. Nah, kalau naik pangkatnya tentu jenjang jabatannya juga naik. Nah, unsur atau kegiatan apa saja yang bisa dihitung angka kreditnya. Jadi sebenarnya ini untuk prolog. Semua kegiatan yang Bapak Ibu lakukan
yang ada hubungannya dengan tugas profesional guru, itu semua ada nilainya. Nah, untuk panduan, saya yakin setiap sekolah pasti punya printout dari Permenak PAN RB nomor 16 2009. Bu Sri, di sekolah sudah ada printout ini? Bu Sri boleh? Iya Bu. Ada. Sudah ada Bu Sri? Ada. Adanya di ruang mana? Di TU ada Bu. Di TU ada. Bapak Ibu pernah berliterasi untuk pengen tahu, sehingga kalau berliterasi kemudian ingin tahu dan tahu, akhirnya saya sekarang bisa menghitung angka kredit saya dan saya bisa melengkapi dokumennya sehingga saya bisa naik pangkat, sehingga saya bisa naik jabatan. Gimana literasi Bapak Ibu, guru, Bu Sri yang Ibu alami di sekolah? Iya. Kami kebetulan ya Bu, memang sih ada ya Bun, cuman untuk pengetahuan yang jelas menghitung secara detail, nah itu yang kami mengalami kesulitan Bunda. Karena kami kan membaca, nah untuk mengartikan ini seperti apa yang harus kita hitung, nah itu yang kami masih bingung. Baik, ya bagi Bapak Ibu yang sekolahnya belum punya printout ini, tolong nanti Bapak Ibu TU, di sini ada Kasubag TU atau TU-nya, tolong di print Permenak PAN RB paling enggak dua dokumen, satu ditaruh di perpustakaan, satu ditaruh di ruang guru, agar menambah literasi dari Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tahu bahwa untuk peningkatan karir guru yang dihitung dari angka kredit itu bisa dipermudah, karena semua yang Bapak Ibu lakukan itu semua ada angka kreditnya. Maksudnya semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan profesional Bu Guru itu semuanya ada angka kreditnya. Jadi tolong ditambah dokumen literasinya, paling enggak ada di perpustakaan dan ruang guru. Baik, mari kita bersama-sama pelajari. Jadi unsur kegiatan yang dinilai dan dihitung angka kreditnya itu ada dua kriteria. Yang pertama adalah unsur utama yang minimal harus 90% dari ketentuan, nanti kita akan bahas. Kemudian yang unsur penunjangnya selebihnya atau kurang dari 10%. Lanjut. Nah, unsur utama itu terdiri dari pendidikan, yaitu ijazah yang linear S1, S2 atau S3, dan ini pracap dan induksi, ini untuk persyaratan B atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini harus minimal 90%. Nah, sekarang saya uraikan satu persatu, terutama yang PKB. Kalau yang pendidikan sudah jelas. Kemudian kegiatan pembelajaran, dan pembimbingan. Kegiatan pembelajaran itu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan bagi guru yang disebut dengan PKG, penilaian kinerja guru, itu dihitung setiap tahun, dan tugas-tugas lain yang relevan dengan tugas guru. Nah, misalnya sebagai wali kelas, sebagai wakil kepala sekolah, sebagai kepala lab, kepala perpustakaan. Nah, ini ada di unsur pembelajaran dan pembimbingan. Nah, bagaimana dengan PKB? PKB itu ada 3.
PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu ada ada 3. Yang pertama adalah pengembangan diri. Yang kedua yaitu publikasi ilmiah. Yang ketiga karya inovatif. Nanti kita bahas masing-masing. Nah, yang kedua yang unsur penunjang yang kurang dari 10%, tapi kalau unsur utama lebih dari 90 ya berarti kekurangannya itu ada di unsur penunjang. Di antaranya ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Misalnya S1-nya biologi, kemudian untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru ambil S2 namun bukan di pendidikan biologi melainkan di Master Management, berarti tidak sesuai dengan diampunya, itu nggak apa-apa, tetap dihitung angka kreditnya. Yang berikutnya tanda jasa, yang ketiga yaitu tugas lain. Misalnya pembimbing PPL, anggota profesi sebagai anggota PGRI, anggota kepramukaan, sebagai tim penilai angka kredit, tutor, kemudian narsum. Nah, sekarang kita lanjutkan, yang sering ditanyakan itu adalah kelengkapan dari unsur utama dari PKB. Nah, PKB yang tadi ada 3 poin, yaitu berupa pengembangan diri dan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, kegiatan apa saja yang bisa dihitung angka kreditnya pada pengembangan diri? Yang pertama adalah diklat fungsional. Nah, diklat fungsional ini adalah diklat yang diadakan oleh lembaga dari dinas, dari kementerian, atau dari lembaga apa saja yang menunjang tugas profesional guru, meningkatkan kompetensi guru. Nah, itu dinilai angka kreditnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu nanti buka di halaman 29 dari Permenak RB tadi. Di situ ada angka kreditnya, misalnya diklat yang diadakan oleh LP2 KPTK 30 jam. Nah, itu angka kreditnya berapa? Nah, antara 30 sampai 80 itu angka kreditnya 1. Antara 81 sampai 180 angka kreditnya 2. Nah, itu semua ada di tabel halaman 29. Nah, itu jadi Bapak Ibu bisa menghitung sendiri nanti. Kemudian kegiatan pengembangan diri berikutnya adalah kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dari keprofesian guru. Nah, itu apa saja? Misalnya lokakarya atau kegiatan-kegiatan ilmiah yang lainnya. Kemudian keikutsertaan pada kegiatan atau seminar, baik itu sebagai narasumber maupun jadi peserta. Jadi peserta pun ada poinnya, ada angka kreditnya. Kemudian juga kegiatan kolektif lainnya. Nah, kegiatan kolektif yang lainnya apa? Misalnya di KKG, MGMP tingkat kota,
kota, kemudian menyusun perangkat pembelajaran di kegiatan MGMP. Nah, itu termasuk di pengembangan diri. Nah, ini pointer pengembangan diri ini wajib dipenuhi terutama untuk menghitung angka kredit yang pertama dan menghitung angka kredit di 3A ke 3B karena ini wajib ya. Kemudian kalau dari 3A ke 3B itu untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif belum diwajibkan. Nah, nanti akan kita bahas yang untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif itu diwajibkan untuk yang kenaikan angka kredit kemana dari 3A dan 3B hanya pengembangan diri saja. Kemudian kalau publikasi ilmiah dan karya inovatif itu bisa nanti untuk melengkapi kenaikan angka kredit di setelah 3B ke atas. Nah, publikasi ilmiah. Nah, saya yakin Bapak Ibu ini sudah melakukan. Dan ini bisa Bapak Ibu menghitung sendiri dan Bapak Ibu bisa melengkapi dan bisa mengajukan untuk kenaikan jenjang karir dengan kenaikan pangkat dan juga kenaikan kenaikan pangkat dan juga kenaikan jabatannya dan pangkatnya. Nah, untuk publikasi ilmiah apa saja yang bisa dihitung angka kreditnya? Yang pertama adalah presentasi di forum ilmiah ini sebagai narasumber ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitiannya. Jadi mempresentasikan hasil PTK-nya, karya ilmiahnya, tulisan ilmiahnya, artikel ilmiahnya. Nah, semua itu ada di halaman 30 dan 31. Angka kreditnya berapa sih? Nah, ini karena berbeda-beda. Kalau diseminarkan di tingkat kota, tingkat nasional itu angka, kemudian dijurnalkan itu angka kreditnya berbeda-beda. Semuanya ada di tabel lampiran halaman 28 sampai halaman 31. Yang berikutnya adalah melaksanakan publikasi terhadap buku teks hasil karyanya, misalnya berupa membuat buku pelajaran, membuat modul, membuat pedoman guru, kemudian membuat buku dari menerjemahkan buku-buku dari luar. Nah, kemudian juga membuat buku yang ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya, seperti membuat modul. Di kala PJJ gini, hampir semua guru membuat modul. Nah, ini berarti bisa dihitung angka kreditnya. Nah, kemudian membuat buku pelajaran yang menunjang dari buku utama yang digunakan di kalangan sendiri atau digunakan di forum umum. Nah, itu masing-masing kreditnya berbeda-beda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karya inovatif. Nah, karya inovatif ini mungkin Bapak Ibu merasa yang
karya inovatif yang seperti apa sih yang bisa dinilai angka kreditnya? Nah, ternyata Bapak Ibu apabila membuat atau memodifikasi alat pembelajaran atau peraga praktek, nah itu juga bisa kalau bermanfaat untuk mempermudah menyampaikan pembelajaran, itu bisa didokumenkan ditambah dengan narasi. Nah itu juga sebagai karya inovatif. Kemudian mengikuti penyusunan pedoman soal, menemukan teknologi tepat guna untuk pembelajaran, menciptakan karya seni, dan yang paling gampang adalah tadi membuat atau memodifikasi alat peraga, alat praktikum, itu juga termasuk karya inovatif. Nah, Bapak Ibu lanjut, itu tadi unsur kegiatan apa yang semuanya bisa dihitung angka kreditnya. Nah, sekarang lanjut jenjang karir yang tadi kita bahas untuk jabatan fungsional guru pertama dengan pangkat penata muda itu sudah mempunyai angka kredit 100. Kalau ingin naik ke penata muda tingkat 1, 3B, itu dibutuhkan angka kredit 50. Nah, dan seterusnya, ini sudah pakem. Nah, dari 50 tersebut, nah, kebutuhan 50 tersebut seperti tadi saya sampaikan sesuai dengan Permenak RB, minimal 90% itu dari unsur utama yang tadi dari pendidikan sudah tidak dihitung lagi. Jadi yang 90% berarti antara 45 sampai 50 angka kredit itu dipenuhi dari kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan. Kegiatan pembelajaran, jadi melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dinilai setahun sekali yang kita sebut dengan PKG. Nah, itu dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Khusus untuk 3A ke 3B wajib PKB dari penilaian diri saja. Yang 2 tadi publikasi ilmiah dan karya inovatif belum wajib, hanya dari pengembangan diri saja. Nah, sehingga kalau dari pengembangan diri wajibnya 3, berarti dari PKB, dari PKG, dan tugas tambahan yang lain dikurangi dari 45 sampai 50 dikurangi 3, berarti antara 42 sampai 47. Nah, ini bisa dipenuhi berapa tahun? Nanti kita coba simulasikan. Unsur penunjangnya ya kekurangannya. Lanjut. Oh ya, ini tabel biar Bapak Ibu tidak bingung menggunakan rumus. Tapi semua Bapak Ibu wakil sudah paham ini bahwa apabila Bapak Ibu nilai PKG-nya amat baik, itu rentangannya berapa, itu langsung aja dikonversikan nilai angka kreditnya 13,12. Ini sudah pakem, jadi mempermudah Bapak Ibu. Jadi ini di Excel sudah pada saat mendapatkan form PKG itu sudah ada, sehingga kalau diisi misalnya nilainya 91, maka nilainya kriterianya amat baik dan angka kreditnya 13,12. Jadi ini sudah rumus dan mempermudah
para Bapak Ibu Wakil Kurikulum untuk memberikan penilaian dan kriterianya, dan Bapak Ibu guru yang bersangkutan sudah tahu mendapatkan angka kredit berapa. Misalnya Bapak Ibu nilainya baik itu kriterianya antara 76 sampai 90, itu nilainya baik. Angka kreditnya 10,5 dan seterusnya. Ini nanti ada tabelnya. Saya yakin nggak ada yang nilainya kurang, sedang, atau cukup, pasti nilainya baik dan amat baik. Nah, jadi Bapak Ibu guru dalam setahun kalau nilainya antara 76 sampai 90 itu kriterianya baik dan mendapatkan angka kredit 10,5. Nah, kalau tadi dibutuhkan nilai PKG-nya 42 sampai 47, kemudian kalau setahun Bapak Ibu mendapatkan nilai baik berarti 10,5. Dibutuhkan berapa tahun? Nah, sudah bisa diprediksikan. Oke. Oh, ini rumusnya yang tadi. Oh, ini yang tadi ya. Oh, ini contoh ya, contoh. Guru pertama golongan 3A dengan tugas tambahan. Oh ya, tadi untuk penilaian kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan. Nah, kegiatan pembelajaran itu yang biasa kita sebut dengan PKG, dan tugas tambahan yang tadi misalnya wali kelas, kemudian kepala lab, kepala perpustakaan. Nah, ini diberikan contoh mana tadi? Oh, ini ya contohnya. Nah, guru pertama 3A dengan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam tatap muka, misalnya wali kelas. Nah, wali kelas itu mendapatkan angka kredit 5% dari angka kredit PKG Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu tadi nilai PKG-nya baik, berarti kan tadi 10,5 dan dapat tambahan 5% dari nilai kredit wali kelas, yaitu 5%. 5% kali 10,5, sehingga nilai PKG Bapak Ibu plus tugas tambahan adalah 10,5 ditambah 0,52, sehingga angka kreditnya Bapak Ibu sebagai guru dan wali kelas setahunnya adalah 11,2. Kemudian dengan tugas tambahan, sebagai pembimbing pesantren kilat, nah itu 2%, sama cara menghitungnya. Oh, ini simulasi. Jika untuk kenaikan pangkat dari 3A ke B, jika guru berkinerja amat baik, tapi kalau dari 3A ke 3B nggak langsung amat baik karena masih dalam proses penyesuaian ya, ini hanya simulasi saja. Angka kredit pembelajarannya dalam 3 tahun berarti kan 3 kali 13,72. Ini 13,12 ya seharusnya ya. Kemudian angka kredit dari publikasi atau karya inovatif, ini sebenarnya belum boleh dihitung ini Pak, Bapak Ibu ya. Ini contoh ke yang
bukan 3A, ketiga B ini. Ya, yang berikutnya 3B, ketiga C, dan seterusnya. Ini contohnya seperti itu. Saya yakin ini Bapak Ibu tidak kesulitan untuk menghitung dari apa yang tadi saya jelaskan. Ini apa namanya, cara mengisinya ya, cara mengisinya di form apabila Bapak Ibu ingin mengajukan menghitung angka kredit ya. Semua yang tadi saya jelaskan semuanya ada di sini. Jadi unsur utama yang tadi pendidikan, kalau S1 100, kemudian ini adalah contoh yang penghitungan angka kredit masih pak pertama. Oh iya, tadi yang diundang diantaranya adalah yang teman-teman yang baru induksi, nanti setelah induksi sudah selesai dan bisa menghitung angka kredit pak pertama. Nah ini contohnya, pendidikan 100, kemudian mengikuti prajab dan induksi itu nilainya 3, kemudian dari tadi pembelajaran dan pembimbingan. Nah, pembelajaran dan pembimbingan itu dari nilai PKG tadi, misalnya sudah 4 tahun nilainya baik, 10,5 kali 4 tahun ada 42, ditulis di sini. Begitu. Kemudian untuk PKB-nya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, karena ini pak pertama, maka tidak perlu dihitung karena pak pertama untuk menghitung untuk dilantik menjadi jabatan fungsional guru itu hanya diperlukan ijazah yang linier S1 atau D4 yang linier dengan angka kredit 100 dan ini saja prajab yang nilainya 3 dan PKG-nya boleh dimasukkan. Untuk PKB untuk pengembangan diri, publikasi ilmiah dan sebagainya tidak perlu dihitung, ditabung saja karena ini untuk melengkapi angka kredit pertama itu 100 plus 3 dari induksi dan prajab sudah cukup. Tapi kalau Bapak Ibu memang sudah ngajar, nah maka nilai PKG-nya dihitung, dimasukkan boleh. Nah nanti kalau Bapak Ibu setelah ini dilantik menjadi jabatan fungsional guru, setelah itu setahun atau 2 tahun Bapak Ibu sudah bisa melengkapi untuk naik ke 3B. Nah, tinggal di sini aja ditambahkan nilai yang lama, yang ini, nilai ini dipindahkan ke kolom lama, kemudian yang baru Bapak Ibu tambahkan, misalnya nambah nilai PKB-nya, nilai pengembangan dirinya dimasukkan ke sini. Kemudian untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif belum dibutuhkan. Nah itu sementara untuk kenaikan angka kredit dari 3A ke 3B. Nah sementara dari saya cukup, nanti mungkin lebih banyak ke diskusi dan tanya jawab atau nanti ada teman-teman yang tanya tentang kenaikan angka kredit dari golongan mana, monggo terserah. Nanti saya dengan Pak Zaid yang akan membantu berdiskusi atau menjawabnya.